Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai ini, kita kembali lagi dalam sesi yang ketiga. Sebelum kita menutup atau menyimpulkan kajian kita di pagi hari ini, terlebih dahulu saya beri kesempatan untuk satu lagi pertanyaan sebelum kita menutup. Baik, Bu. Iya. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Emi Sailan dari Majelis Taklim Istiqomah Lestari BTN Haji Banca Kabupaten Maros. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu saat berpuasa? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita dalam berpuasa? Tidak lain, cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita ini tidak lain untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi biasakan diri ini atau paksakan diri ini bila perlu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita merasa bahwa ketika kita memaksa diri kita nanti ujung-ujungnya hasilnya tidak ikhlas. Tidak seperti demikian. Jadi terkadang untuk melakukan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai ibadah harus didasari dulu dengan paksaan. Harus kita sedikit paksa diri kita. Contoh misalnya terkait masalah sholat. Terkadang kalau kita tidak paksakan diri tak sedikit, itu begitu terus maki itu tidak sholat maki. Terkait dengan bacaan Quran, terkadang kalau tidak dipaksakan diri tak untuk membaca Al-Quran, menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran, membaca Quran, begitu terus maki itu tidak akan disentuh-sentuh Al-Quran. Maka terkadang memang ketika kita ingin melakukan nilai-nilai kebaikan, maka biasakan diri atau sedikit melakukan paksaan kepada diri sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian mampu mengurangi atau mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin selama ini kita lakukan. Saya kira itu Bunda. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan kajian kita di pagi hari ini, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang manusia ini pun di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kita semua sering melakukan kesalahan-kesalahan karena harus kita sadari bahwa ada nafsu yang melekat pada diri kita, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun hal yang harus kita pahami bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, terkhusus sudah kurang lebih 10 hari mami kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka manfaatkan 10 hari terakhir ini. Bahkan bila perlu, agar ibadah kita lebih khusyuk, agar ibadah kita lebih meningkat, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Terkadang kita terlalu pede, terkadang kita terlalu merasa percaya diri, seakan-akan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Padahal sampai pada hari kemenangan saja belum tentu. Bisa jadi Allah hanya mengizinkan kita melakukan ibadah hanya sampai misalnya 28 hari atau 25 hari. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika timbul rasa takut bahwa suatu waktu kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka hal ketakwaan itu akan bangkit dan semangat untuk melakukan ibadah itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saya kira itu dulu kajian kita di pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadza min fadli rabbi. Ismi Abdurrahman Al-Fakir At-Ta'if ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah